Baiklah semuanya, kita langsung saja ke permainan yang pertama, yaitu pertandingan antara Johann Baptist Elgar melawan Tanpa Nama. Di sini Johann memegang hitam dan Tanpa Nama memegang putih. Tanpa Nama memulai permainan dengan pion E4, Johann pion E5, lanjut gajah ke C4, Bishop's opening, dan pion ke F5, Celebres gambit. Tanpa Nama memilih gajah makan kuda G8, dan Johann benteng makan gajah. Barulah pion makan pion F5, lanjut pion ke D5, discover attack, gajah menyerang pion F5, dan Tanpa Nama menteri ke H5, skak, Johann pion ke G6, memblok skak dan mengadu pion. Tanpa Nama pion makan pion G6, Johann benteng makan pion G6, lanjut pion ke H3, mencegah gajah ke G4 dan menteri ke F6, melindungi pion E5, kuda ke F3, menekan pion E5, kuda ke C6, menambah perlindungan pion E5, lanjut kuda ke H4, menyerang benteng. Johann memilih gajah ke C5, menyerang pion F2 dua kali, dan Tanpa Nama tetap saja kuda makan benteng. Karena ini ancaman discover skak jika kuda bergerak, jadi Johann memilih pion makan kuda. Lanjut menyerang menteri, menteri ke F3, mengadu menteri, gajah ke F5, Tanpa Nama pion ke G4, menyerang gajah. Coba kita lihat, jika gajah bergerak, tentu saja menteri akan memakan menteri dengan gratis. Jadi Johann membawa kuda ke G4, menyerang menteri dan juga menyerang pion C2. Tanpa Nama menteri makan pion D5, sekaligus mengancam gajah. Johann kuda makan pion C2, skak, raja ke D1. Coba kita lihat, kedua gajah Johann sedang terancam, dan di sini ia memilih benteng ke D8, menyerang menteri. Tanpa Nama menteri makan gajah. Lanjut Johann menyelamatkan gajah ke E4, menyerang benteng, benteng ke E1. Tentu saja langkah ini semakin memperburuk keadaannya, karena skakmat dalam 3 langkah dimulai dari sini. Kalian bisa jeda videonya untuk menemukannya. Dan yap, kalian semua benar, yaitu menteri ke F3, skak, langkah paksa benteng ke E2, memblok skak. Yang kedua yaitu menteri ke H1, skak, langkah paksa lagi benteng kembali ke E1, memblok skak. Dan yang terakhir yaitu menteri makan benteng, skakmat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan yang kedua, yaitu pertandingan antara Richard melawan Emil Joseph Dimar. Di sini Richard memegang putih dan Dimar memegang hitam. Richard memulai permainan dengan pion E4, Dimar pion E5, lanjut gajah ke C4 dan pion ke F5, Celebres gambit. Di sini Richard menolak gambit dengan pion ke D3, menjaga pion E4. Dimar kuda ke F6, menekan pion E4, Richard kuda ke F3, menyerang pion E5, lanjut pion ke D5, mengadu pion dan menyerang gajah, pion makan pion D5, dan gajah ke D6, melindungi pion E5, kuda ke C3, pion ke A6, menjaga petak B5, Richard pion maju ke D4, mengadu pion, Dimar pion maju ke E4, menyerang kuda, kuda ke E5, kuda B ke D7, mengadu kuda, pion ke F4, menambah perlindungan kuda, dan pion makan pion F3 dengan en pasan. Jadi Richard kuda makan pion F3. Dimar rokade pendek,
Richard juga rokade pendek. Lanjut menteri ke E8 dan kuda ke E2. Kuda ke B6 menyerang gajah. Gajah mundur ke B3. Kuda B makan pion D5. Di sini Richard memilih mengamankan raja ke H1. Dimar juga raja ke H8. Lanjut pion ke C4 menyerang kuda. Kuda ke E3 menyerang menteri dan benteng. Jadi gajah makan kuda. Menteri makan gajah. Lanjut pion ke C5 menyerang gajah. Gajah mundur ke E7. Richard kuda ke E5. Persiapan kuda akan ke F7. Dimar kuda ke E4. Juga kuda akan ke F2 dan kuda ke F4. Agar menteri bisa ke H5, jadi Dimar pion maju ke G6 menjaga petak H5 dan Richard melakukan pengorbanan dengan kuda F makan pion G6. Skak. Dimar menerima pengorbanan. Pion makan kuda. Kuda makan lagi pion G6. Skak. Raja ke G7 dan kuda makan gajah. Di sini terlihat putih sangat diunggulkan. Tapi tahukah kalian bahwa skakmat dalam 3 langkah lagi akan terjadi? Kalian bisa jeda videonya untuk menemukan langkah terbaik hitam selanjutnya. Dan yap, kalian semua benar, yaitu Dimar kuda ke G3. Skak. Sekarang raja tidak bisa bergerak, jadi langkah paksa pion makan kuda. Lanjut benteng ke H8. Skak. Paksa lagi menteri ke H5 memblok skak dan benteng makan menteri. Skak mat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan yang kedua, yaitu pertandingan antara Visser melawan Wilhelm Stanitz. Di sini Visser memegang putih dan Stanitz memegang hitam. Visser memulai permainan dengan pion E4. Stanitz pion E5. Lanjut gajah ke C4. Pion ke F5. Celebres gambit. Visser gajah makan kuda. Stanitz benteng makan gajah. Barulah pion makan pion F5. Pion ke D5. Discover attack. Gajah menyerang pion F5 dan menteri ke H5. Skak. Pion ke G6 memblok skak. Visser pion makan pion G6. Stanitz benteng makan pion G6. Lanjut kuda ke E2 dan kuda ke C6. Visser memilih rokade pendek. Stanitz gajah ke G4 menyerang menteri. Menteri makan pion H7. Kini benteng sudah tak terlindungi, jadi benteng ke H6 menyerang balik menteri. Menteri mundur ke D3 melindungi kuda. Pion maju ke E3 masih menyerang menteri. Visser menteri ke E3. Stanitz menteri ke H4. Ancaman skakmat jika menteri makan pion H2, jadi pion maju ke H3. Gajah makan kuda E2. Menteri makan gajah. Lanjut kuda ke D4 menyerang menteri. Menteri mundur ke D1 dan kuda ke F3. Skak. Coba kita perhatikan di sini. Jika pion makan kuda, maka menteri makan pion H3 dan ancaman skakmat dengan menteri ke H1 sudah tak terhentikan lagi. Baiklah semuanya, kembali ke permainan. Jadi di sini Visser memilih menghindari skak dengan raja ke H1 dan Stanitz langsung saja menteri makan pion H3. Skak. Pengorbanan menteri. Sekarang langkah paksa pion makan menteri. Lanjut benteng makan pion. Skak. Raja harus ke G2
dan benteng ke H2. Skak, paksa lagi raja ke G3. Gajah ke D6. Skak, raja ke G4. Stenitz benteng ke H4. Skak, Visser raja harus ke F5. Lanjut benteng ke H5. Skak, Visser memilih raja ke G6. Menyerang balik benteng. Benteng ke G5. Skak, di posisi ini jika raja ke F6, maka akan terjadi skakmat dalam 2 langkah lagi, yaitu gajah ke E7. Skak, langkah paksa raja ke E6 dan benteng ke E5. Skakmat. Baiklah semuanya, kembali ke permainan. Itulah tadi jika raja ke F6. Jadi di sini Visser membawa raja ke H6 dan Stenitz gajah ke F8. Skak, paksa lagi raja ke H7. Lanjut raja ke F7. Sekarang ancaman skakmat jika benteng ke H5. Jadi Visser benteng ke H1, mencegah benteng ke H5, dan setelah Stenitz gajah ke G7. Di sini Visser pun menyerah karena ancaman skakmat dengan benteng ke H8 sudah tak terhentikan lagi. Jadi walaupun menteri makan kuda, skak, pion makan menteri. Kuda ke C3 dan benteng ke H8. Skakmat. Baiklah semuanya, jadi seperti itulah skakmat indah dari pembukaan Celebres Gambit. Jika kalian suka videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan video menarik lainnya dan sampai jumpa.